Nyonya Suartini, karya Luh Ari Saryadi. Udara kering mengalirkan pasir. Teluk yang direklamasi menabur debu ke mataku. Rasanya sangat perih dan mengharukan. Apa yang bisa kulakukan? Aku penegak hukum. Aku seorang polisi yang lulus dengan nilai terbaik pada setiap pendidikan. Setelah selesai dalam pendidikan, aku mengabdikan diri kepada masyarakat untuk menegakkan hukum. Aku sangat bahagia bisa mengabdikan diri pada Polsek Tendor. Desa ini sangat kering. Bebatuan bisa ditemui di sepanjang jalan yang kulalui saat patroli dengan seekor kuda. Tebing-tebing yang tinggi dan curam ditumbuhi rerumputan yang menguning. Air mengalir indah di bebukitan, tetapi air yang deras itu tidak bisa menghidupkan tanaman di sekitarnya. Air hanya mengalir pada satu garis yang tetap. Ia tidak pernah melawan bebatuan yang kuat sehingga aliran air tidak berubah. Begitulah kira-kira hukum yang harus ditegakkan. Namun, apa yang bisa kulakukan? Aku seorang polisi yang harus memberi kesempatan kepada siapapun yang menuntut orang lain. Aku harus mencari bukti-bukti yang kuat untuk membenarkan sebuah tuntutan atau menyalahkan tuntutan itu. Di hadapanku seorang perempuan muda membuat laporan. Tubuhnya yang gemuk membuat kursi plastik di kantorku reot. Perempuan muda itu bernama Suartini. Usianya 35 tahun, alamatnya Desa Palau, Kecamatan Tandor, Kabupaten Tandor, sebuah desa baru di kepulauan yang baru saja dibentuk dengan reklamasi. Suartini membeli sebuah rumah mewah beserta isinya 2 tahun lalu. Setengah tahun lalu ia meminta ibu mertuanya yang ada di Bali untuk tinggal bersama mereka. Seperti menonton telenovela atau sinetron, aku bertugas mencatat laporan Suartini. Pak, saya sering kehilangan sendok makan. Saya sangat kesal, kata Suartini sambil menggaruk rambutnya yang keriting dan dipotong pendek. Sendok makan? Tanyaku memperdalam laporannya. Ya, sendok makan yang terbuat dari stainless, besi pernekel. Oh, sendok makan plastik juga pernah hilang. Katanya seperti air deras di atas bukit Tandor. Jadi begitu. Aku merasa sangat aneh. Seorang perempuan yang hanya sebagai ibu rumah tangga melaporkan kehilangan sendok makan. Wah, Bapak pasti tidak percaya. Saya juga tidak percaya. Awalnya saya tidak mau melaporkan hal ini kepada polisi. Saya sudah tahu bagaimana polisi. Maaf, Nyonya. Hati-hati bicara, kata bawahanku yang sedang mengetik setiap pertanyaan Suartini. Catat saja dulu apapun yang disampaikan Nyonya Suartini, kataku dengan menahan keraguan laporan Suartini. Aku adalah abdi negara, aku harus mencatat setiap laporan yang diajukan oleh masyarakat. Maaf Nyonya, katakan saja apa yang ingin dilaporkan. Pak, saya awalnya tidak percaya akan kehilangan sendok makan terus-menerus. Saya sudah pusing memikirkannya sendiri. Memangnya di rumah dengan siapa Nyonya tinggal? Tanyaku untuk melengkapi laporan. Saya tinggal dengan suami, 2 anak, yang satunya SD kelas 2, yang satunya lagi sudah kelas 4 SD. Oh iya, saya tinggal juga dengan seorang mertua itu sudah saya katakan. Dan sesekali datang orang yang membantu saya untuk mencuci. Dia datang 2 atau 3 kali dalam seminggu. Jawabnya tanpa henti. Perempuan selalu begitu. Cerewetnya sama dengan istriku. Walau istriku agak lebih kurus dan lebih cantik, cerewetnya sama. Satu pertanyaan dijawab dengan panjang lebar. Apa ada yang Nyonya curigai? Kalau saya curiga kepada mereka, saya tidak akan melaporkan hal ini kepada Bapak. Saya pasti akan memotong tangan mereka. Aku menasihati perempuan itu agar tidak melakukan hal-hal yang melanggar hukum. Memotong tangan seseorang tentu akan dijerat hukum. Tetapi bahkan istriku sendiri sering mengucapkan ancaman-ancaman kepadaku. Walaupun aku penegak hukum, aku selalu ingat ancaman-ancaman kepadaku saat bertugas keluar kota. Istriku mengancam akan memotong kakiku
mencungkil mataku, memukul kepalaku, menggorok leherku, bahkan memotong alat kelaminku. Aku tahu itu hanya kecemburuan seorang istri kepada suaminya. Aku adalah penegak hukum, tidak mungkin aku menyakiti atau melaporkan istriku sendiri hanya karena aku diancam.